Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi kita tentang sholat jenazah. Apa saja yang akan dibahas? Yuk ikuti penjelasannya sampai habis ya. Baiklah, kita masuki ke materinya. Yang pertama, pengertian sholat jenazah. Anak-anak Bapak, apakah sudah tahu arti kata jenazah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang mati, yaitu terpisahnya antara nyawa dan jasad. Kematian merupakan kepastian atau takdir Allah yang ditetapkan bagi setiap manusia. Semua kepastian tentang kematian seseorang merupakan rahasia Allah. Jadi ingat ya, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk manusia. Jadi takdir Allah itu yang tidak bisa diganggu-gugat itu salah satunya adalah kematian. Jadi kita pasti semuanya akan merasakan kematian. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dan mengapa kita akan mati nanti. Itu semua hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kematian menjemput, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi anak-anak, kita sudah diperintahkan oleh Allah agar kalau kita mati yaitu dalam keadaan muslim. Selanjutnya, untuk menjaga keimanan dan keislaman seseorang muslim, dalam ajaran Islam kita diperintahkan agar orang yang sedang menghadapi kematian ditalkin. Apa sih itu talkin? Ada yang tahu? Talkin artinya taklim, mengajarkan, yaitu mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat bagi di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi, jika anak-anak atau orang tua kalian ketika ada orang yang ingin meninggal dunia, itu kita harus mengajarkannya kalimat la ilaha illallah. Sekarang Bapak akan memberikan cara-cara ngetalkin muslim yang akan meninggal dunia. Yang pertama, bisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita bisikkan perlahan. Pak, Bu, sambil mengucapkan, ikutin saya ya. La ilaha illallah. Terus jika dia bisa terus berulang-ulang sampai la ilaha illallah, terus sampai nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, caranya yang lain, diusahakan agar orang yang mau meninggal tidak merasa terganggu ketika kita mentalkinnya. Seperti kalau kita mentalkinnya itu harus lembut, la ilaha illallah, jangan seperti ayo cepat talkin la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Nggak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika orang yang akan meninggal dunia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun kecuali kalimat tersebut. Misal kalau dia sudah bisa la ilaha illallah, kemudian kita tanyakan, Pak, gimana, atau Bu, gimana rasanya dicabut nyawa kita oleh malaikat? Jangan seperti itu, tetapi kita ajak terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada cara yang keempat, yaitu jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkanlah permintaannya apabila memungkinkan. Setelah itu talqin ulang. Biasanya orang yang akan meninggal dunia itu berpesan atau berwasiat
Kemudian setelah dia berwasiat, kemudian talqin lagi, mengucapkan lagi la ilaha illallah. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat kematian. Yang pertama, memejamkan matanya seraya mengucapkan kalimat istarji. Istarji itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga, menutup mulut dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Yang keempat, melepaskan semua pakaiannya dan menutup seluruh tubuhnya. Yang kelima, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Yang keenam, mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya. Dan yang terakhir, melunasi hutang dan wasiat bila memiliki.